Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku. Nah, sekarang kita akan belajar ya untuk mata pelajaran matematika ini kita akan belajar tentang yang namanya bilangan pecahan. Nah, ini materi SD. Nah, di sini kita akan mengulang lagi tentang materi SD tersebut. Nah, apa sih maksudnya pecahan? Nah, pecahan itu adalah bilangan yang dilambangkan dengan ini ya, A per B. Di mana A itu yang di atas itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Ya, ini jadi sekali lagi Bapak ingatkan bahwa yang namanya pecahan itu adalah dilambangkan dengan A per B, di mana A itu yang di atas adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Nah, kita lihat bagaimana penggunaan untuk bilangan pecahan ini. Jadi biasanya bilangan pecahan ini digunakan untuk menentukan bagian dari sebuah bilangan ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah persegi panjang itu dipotong menjadi dua bagian. Nah, tentukan bagian yang diarsir. Nah, ini kan yang diarsir itu ada berapa? Ada satu kan? Ada satu dari berapa bagian? Dari dua bagian. Nah, berarti ini kita sebutkan dengan apa? Kita tuliskan dengan 1/2. Nah, mudah kan? Nah, sekarang ini yang kedua. Nah, ini yang bagian diarsirnya itu ya, yang dipotongnya ada 3 bagian, yang diarsirnya cuma satu yang tengah ini. Nah, berarti bagian yang diarsir itu kita bisa tuliskan sebagai 1/3 dari 3 ya. Nah, mudah kan? Nah, kita lihat yang sini. Nah, ini ada lingkaran itu dipotong menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8 bagian. Nah, yang diarsirnya ada berapa? Nah, yang diarsirnya ada 1 2 3. Jadi 3/8. Udah kan? Ini untuk mengingat kembali ya materi SD. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membandingkan dua bilangan pecahan. Bandingkan pecahan di bawah ini dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, ini kita bandingkan ya kedua bilangan ini, dua bilangan pecahan ini apakah dia lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita tentukan dulu ya KPK dari 2 dan 4. Ya, kita tentukan dulu KPK dari penyebutnya ya 2 dan 4 ya. Berarti kita lihat di sini 2 itu kan lipatannya berapa saja? 2 terus 4, 2 tambah 2 4, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 itu adalah 6 terus 8. Kita lihat di sini yang 4. 4 itu kan 4 ya. Terus ditambah lagi 8, 4 kali 2, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16 ya. Jadi ini kan kelipatan 2 ya. Jadi bedanya 2 4 6 8 4 8 12 16 ya. Nah, kita di sini kalau misalkan KPK-nya berapa yang sama? Itu kan angka yang sama adalah 8 yang paling besarnya ya. Bukan 4 karena yang paling besarnya adalah 8 ya. Terkecil oh ini kan 8 tapi 4 maaf ya 4 ini ya. Nah, bukan 8 tapi 4 ya. Nah, berarti di sini yang KPK-nya untuk 2 dan 4 adalah 4. Nah, berarti kita lihat di sini 4, di sini juga 4. 4. Nah, kita lihat 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 kali 1 2. Nah, berarti kan di sini 2. Nah, ini nih 4 bagi 4 1 kali 3 2. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bandingkan saja. Ini sudah sama penyebutnya. Sekarang kita lihat yang pembilangnya 2 dan 3. Mana yang lebih besar? Apakah 2 dan 3 itu apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, lebih kecil kan? 2 itu lebih kecil daripada 3. Nah, kalau misalkan gak pengen ribet untuk mencari KPK-nya, kita pakai cairin aja 1/2 ini kan 3/4. Nah, kamu tinggal kalikan saja 1 kali 4 berapa? 4 kan? 2 kali 3 6. Jadi ini ya dari kiri atas ke kanan bawah, kanan atas ke kiri bawah ya. Nah, sekarang kita dapatkan 4 dan 6. Nah, 4 dan 6 itu lebih apa? 4 itu lebih kecil daripada 6. Nah, sama saja kan? Ya. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, kita pakai yang cara cepat aja yang kedua ini ya. 2/3 dan 4/5. Nah, kita kalikan saja. 2 kali 5 itu kan 10. Ya.
3 kali 4 itu adalah 12. 10 itu lebih apa daripada 12? Lebih kecil kan? Ingat ya, dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini ya. Yang pertama itu dari kiri atas ke kanan bawah, bukan dari kanan atas ke kiri bawah, tapi dari sini ke sini dulu ya, baru kebalikannya ya. Nah, kita lihat yang nomor 3. Kita kalikan ya. 3 kali 6 itu berapa? 18. 5 kali 4 itu berapa? 20. Ingat, 18 itu lebih apa dari 20? Lebih kecil juga ya. Oh, gak ada yang lebih besar di sini ya. Lebih kecil semuanya ya, gak apa-apa ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. 2/3 dan 4/6. Nah, kita kalikan saja. 2/6 itu berapa? 12. 2 kali 3, 2 kali 6 itu adalah 16, 12. 3 kali 4, 12 juga. Nah, sama kan? Berarti kita beri tanda sama dengan ya. Nah, itu untuk membandingkan ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan ya. Urutkan bilangan pecahan di bawah ini dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, caranya kalau misalkan kita bandingkan penyebutnya ya, kita bandingkan pembilang yang di atas, tapi dengan syarat si penyebutnya harus sama. Nah, di sini kan ada 1/2, 3/4, 1/6, 3/12. Ini kan berbeda semua penyebutnya. Ada 2, 4, 6, dan 12. Nah, kita cari dulu KPK dari 2, 4, dan 2, 4, 6, dan 12. Ini kan 2, terus 4, 6, dan 12. Ingat, KPK itulah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan yang paling kecilnya. Kalau 2 itu kan 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. Sekarang 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Kalau 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Ke 12. 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. 12 kali 3, 36. Nah, cukup ya. Nah, kita di sini kita cari yang kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, ini kan yang sama yang mana? Oh, ini 12 sini ada, 12 sini juga ada, 12 sini juga ada, dan sini juga ada 12. Nah, berarti KPK-nya itu adalah 12. Nah, di sini kan 1/12 itu kan 12 di sini untuk yang pertama. Ini juga 12. 12 juga ya, dan 12 juga. Nah, kita bandingkan ya. 12 bagi 2 itu berapa? 6. 6 kali 1, 6 ya. Ya sama. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 12 bagi 12 itu 1. 1 kali 12, 1 kali 3, 3. Nah, udah sama kan? Udah sama penyebutnya. Sekarang kita lihat pembilangnya. 6, 9, 2, 13. Nah, berarti yang terbesarnya berapa? Itu kan 9. Ya, 9 itu berapa? 3/4. Ini 1/2 ya. Maaf. Kita biar tidak pusing lihatnya. Sini 2/12 itu adalah 1/6. Nah, ini adalah 3/12. Berarti yang paling besar itu berapa? 9/12 itu berapa? 3/4. Ya, berarti jawabannya adalah 3/4. Yang perbesar 3/4. Terus 6/12 itu 1/2. Terus 3/12 itu adalah ya tetap 3/12, dan yang terakhir adalah 2/12 ya. Jadi ini adalah urutan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya ya. Sekarang dari yang terkecil hingga yang terbesar dari 2/3, 1/4, 5/6, dan 3/8. Nah, kita lihat KPK-nya aja dulu ya. Kita samakan dulu karena sih berbeda semuanya. 3, 4, 6, 8. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 4 itu 12. 9, 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 24.
Yang 4 sekarang. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 4 6 24. Sekarang 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24. 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24 ya. Nah, kita yang sama ya. Di sini yang sama yang mana? Yang paling kecil. 12 sampai sini enggak ada 12 ya, berarti bukan. 24 24 24 24 berarti ini KPK-nya ya. 24 24 24 24. Nah, berarti di sini 24 per 24 per 24 per 24 ya. Nah, sekarang kita lihat 24 dibagi 3 itu 8. 8 kali 2 16. 24 dibagi 4 itu 6. 6 kali 1 6 kali 1 itu 6. 24 dibagi 6 itu adalah 4. 4 kali 5 itu 20. 24 bagi 8 itu adalah 3. 3 kali 3 9. Nah, berarti ini kan berapa? 2 per 3. Ini 1 per 4. Ini 5 per 6. Yang ini 3 per 8. Yang paling kecil itu yang mana? Nah, kita di sini ya. Yang paling kecil ini adalah sama penyebutnya. Yang paling kecil adalah 6. Nah, itu berapa? 1 per 4. Ya. Terus 9 ya. 9 per 24 adalah 3 per 8. Terus 16 ya. 16 itu adalah 2 per 3. Terus yang paling besarnya adalah 20 per 24. 5 per 6. Nah, ya, itu untuk mengurutkan pecahan dari yang paling besar atau yang paling besar ke yang kecil atau sebaliknya. Itu dengan cara penyebutnya harus disamakan. Nah, kita di sini penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Ini adalah operasi bilangan. Syaratnya itu penyebutnya harus sama. Kalau tidak sama, dicari KPK-nya. Sini ada A per B ditambah plus minus C per D. Nah, dan ini untuk ini A kali D tambah B kali C per B dikali D. Nah, kita itu kalau misalkan sama ya penyebutnya, kita langsung saja pembiayanya kita kerjakan. Misalkan sini ya, misalkan di sini ada, maaf ya, di sini misalkan ada 1 per 3 ditambah 2 per 3. Nah, ini kan sama penyebutnya. Nah, tinggal ditambahkan saja pembilangnya. 1 tambah 2 itu kan 3. 3 per 3 sama dengan 1 ya. Karena 3 bagi 3 adalah 1 ya. Misalkan 2 per 5 ditambah 4 per 5 ya, sama kan penyebutnya. Tinggal pembilangan saja yang dijumlahkan. 2 tambah 4 6 per 5 ya. Ini gak usah dijumlahkan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita tentukan hasil di bawah ini. Nah, 2 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, kita pakai cara kupu-kupu aja ya. Berarti ini kita cara cepatnya saja. 2 dikali 3 ya. 2 kali 3 berapa? Itu kan 12. Ditambah, ya kita kalikan lagi di sini. 1 kali 3 tambah 1 kali 3 3. Nah, kita kalikan bawahnya. 3 dikali 6. 12 ditambah 3 itu adalah 15 per 18 ya. Jika sama ya. 1 dikali 5 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 4 per 4 dikalikan ya kali 5. 1 kali 5 5 ditambah 2 kali 4 8 per 4 kali 5 20. 5 kali 5 tambah 8 13. 13 di 13 per 20 ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Nah, ini pengurangan ya, ketiga ya, pengurangan. 1 per 3 dikurangi 1 per 5. Nah, kita kalikan saja seperti yang ini. Kita pakai cara yang pertama ya, seperti cara yang penjumlahan. Ini kita kalikan 1 dikali 5 ya. 1 dikali 5
ditambah 1 dikali 3. Mohon tambah ya, kurangi 1 dikali 3 per 3 kali 5 ya. Nah, 1 kali 5 itu kan 5 dikurangi 3 per 3 kali 5 15. 5 kurangi 3 2 per 15. Nah, kita lihat yang keempat. Sama juga ya hasilnya, berarti 5 ini 5 dikali 6 dikurangi 3 dikali 8 per 8 dikali 6 ya. Penyebutnya kita kalikan. 5 kali 6 itu 30 dikurangi 3 kali 8 24 per 8 dikali 6 adalah 48. 30 dikurangi 24 itu adalah 6 per 48. Dan ini kita sederhanakan ya. Yang bisa bagi 6 dan 48 adalah 6 kan. 6 bagi 6 itu 1. 48 bagi 6 adalah 8 maaf ya. Nah, berarti hasilnya ada 1 per 8. Itu ya untuk materi hari ini tentang pecahan, terus membandingkan dua bilangan pecahan, mengurutkan dan penjumlahan serta pengurangan. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan dengan perkalian dan materi yang lainnya ya. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.